Ya, ya, oke. Kali ini saya akan mengajarkan ke kalian tentang pengenalan kita sebelum kita masuk ke sentence ya guys. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu yang harus kita kuasai dulu sebelum kita belajar tentang sentence. Jadi urutannya seperti ini. Kita itu belajar mulai dari word ya. Word itu adalah kata, oke? Kata itu seperti apa? Misalkan apple, chair. Ya, ini adalah kata ya, karena hanya satu unsur saja. Kemudian kalau kita naikkan lagi level kita untuk mengenal bahasa Inggris, kita naikkan ke phrase ya. Jadi phrase ini gabungan dari kata. Misalkan, contohnya, be careful. Oke, ini masuknya ke phrase ya. Jadi ini adalah phrase namanya. Jadi belajar yang lebih cepat itu kita jangan ke level yang word, karena word itu hanya menghafal kata per kata, itu kurang pas. Jadi kita langsung naikkan level kita untuk bisa belajar ke bentuk phrase ya, atau frasa seperti itu. Kemudian setelah kita banyak menguasai frasa, kita naikkan lagi level kita menuju ke sentence ya. Sentence ini suatu kalimat. Nah, inti dari satu kalimat itu ada unsur subjek ditambah verb. Jadi unsur subjek ditambah verb ini sudah suatu kalimat. Contoh, I cry. I cry ini merupakan sentence karena dia terdiri dari satu subjek dan satu kata kerja. So we can call it as sentence. Kemudian ketika kita mau menaikkan lagi ke bentuk paragraf, itu berarti gabungan-gabungan antara kalimat digabung dengan yang namanya sentence ya. Jadi sentence itu adalah gabungan dari paragraf, itu berarti gabungan dari sentence ya guys. Dan we can call it as paragraf. Jadi ini berupa bentuk paragraf. Nah, ini levelnya sudah level advance ya. Jadi kalau kita mau merangkai suatu paragraf itu butuh kemampuan khusus. Jadi bahasa Inggris itu ketika kita ingin mempelajarinya ya kita step by step. Jadi kita word, phrase, sentence, paragraf. Jadi kita naik levelnya itu seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya kita kenal dulu. Nah, supaya lebih cepat belajar bahasa Inggris itu jangan menghafalkan kata ya, tapi kita langsung naikkan ke level bentuk phrase atau sentence. Jadi kita naikkan ke sentence aja langsung. Maka nanti ini ada hubungannya dengan tenses ya guys. Oke. Jadi tenses itu dalam komponen bahasa Inggris itu sangat penting sekali. Baik nanti kita belajar secara lisan atau speaking ya, secara lisan atau speaking, maupun kita belajar secara writing atau secara tulisan. Nah, ini penting sekali ya. Jadi secara lisan atau speaking maupun secara writing. So we can study all nanti ya, kita pelajari dua-duanya. Nah, namun kita harus ketahui dulu, sentence itu terbagi menjadi dua dulu. Ini yang sering kita buat kesalahan ya. Jadi kadang kita bingung, semuanya itu kita kasih to be dalam berbicara. Misalkan contoh ya, misalkan I am go. Nah, ini sering kita sekali ngomongnya pakai to be semua ya, she is go. Nah, ini sebenarnya nggak perlu. Kalau kita kenali dulu dua ini, verbal sama nominal, nanti kita akan bisa membedakan mana yang nantinya pakai to be, mana yang tidak harus pakai to be ya guys. Jadi biar kita ngomongnya nggak salah. Verbal itu apa sih? Verbal itu adalah, ya ini adalah kata kerja. Kata kerja itu contohnya apa? Ya makan, ada wujud aktivitasnya. Eat, drink, dan read, membaca, belajar, study, dan cook, memasak. Nah, ini merupakan bentuk dari kata kerja. Nah, kalau nominal itu cenderung kita kenal dengan yang namanya sifat ya, adjektif gitu ya. Kemudian keterangan atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai adverb. Kemudian noun ya, kata benda. Nah, jadi
ini kalau kita ketemu 3 ini itu baru pas kalau kita pasangkan dengan to be. Contohnya sifat itu apa? Misalkan sifat apa ya, baik misalkan, dia perempuan orangnya baik misalkan, she is kind. Nah ini sifat, ini baru pas kalau kita tambah to be gitu. Jadi she is kind itu tepat sekali kalau kita ingin menambahkannya dengan to be. Jadi seperti itu dulu guys, kita bedakan dulu sebelum kita nanti masuk ke bentuk tenses ya. Maka kita harus bisa membedakan mana yang verbal, mana yang nominal. Pada intinya gini, kalau yang verbal itu bentuk wujud aktivitas ya, ada bentuk wujud aktivitasnya. Tapi kalau yang nominal itu dia berupa sifat gitu. Kalau yang ini identiknya dia pakai to be. Nah, ada to be-nya bisa macam-macam, yang tergantung tensisnya nanti gitu. Kalau verbal nanti ya aturannya masuk ke tensis, ini juga masuk ke tensis. Ini nanti kita pelajari sesuai tensis masing-masing. To be-nya pakai apa saja, is MR atau was were atau will be dan lain sebagainya. Yang verbal itu nanti kita pelajari sesuai dengan tensis. Yang penting kita kenali dulu bahwa ketika kita ngomong itu jangan melulu kita menambahkan to be ya guys. I am go. Nah ini sebenarnya nggak perlu. Kalau kita pakai verb 1, mending ini dihilangkan karena memang ini secara grammar salah. Jadi ngomong aja I go gitu. Ya, kalau ini baik, jahat, cantik, pintar, nah itu baru pakai yang namanya to be seperti itu. Oke? Ya gitu dulu ya. So next time saya terangkan tentang tenses nanti ya. Oke.